Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febianti Karenta dari kelas 10 BM3 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kedudukan Portugis di Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta portolan untuk mengarungi lautan. Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara senjata ringan dan senjata berat. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Disebutkan dalam buku Surma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis, tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Tom Price mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang memperdagangkan komoditas dengan halus dan mahal. Pada tahun 1512, Alfonso mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput, buah pala atau sering disebut fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda Sang Hyang Prabu Surawisesa melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco dihantam topan. Beberapa dari mereka sempat selamat, kemudian mendarat di Sunda Kawala, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Tokoh dan peranan penjajah. Bartolomeu Dias berperan sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Vasco da Gama. Peran Vasco da Gama bagi penjelajahan bangsa Eropa adalah ia menemukan rute laut ke India dari Eropa melalui Tanjung Harapan yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Afonso Albuquerque atau lebih sering ditulis Alfonso de Albuquerque adalah seorang penjelajah terkenal dari Portugal yang memiliki banyak pencapaian. Mengawali karir dengan menjadi penasihat raja, ia kemudian memulai pelayaran pada tahun 1503. Sejak saat itu, Alfonso terus membangun reputasi sebagai komandan militer yang tangguh dan terampil, dengan memperluas pengaruh Portugis di seluruh Samudra Hindia. Bahkan sosok arsitek utama ekspedisi Portugis di Asia dan Eropa yang orang pertama yang memulai kolonialisme Eropa selama bertahun-tahun atas Nusantara, yaitu Alfonso de Albuquerque. Tujuan Portugis menjajah rakyat Indonesia. Portugis menjadi negara yang pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis langsung ke Indonesia yang dikenal dengan Gold, Glory, dan Gospel, yaitu Glory, tujuan pertualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama kejayaan dan kekuasaan. Gold, tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Gospel, tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Dampak penjajahan Portugis terhadap bangsa Indonesia. Dampak positif, banyak dibangunnya pelabuhan, sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di Malaka.
2. Setelah kedatangan Eropa banyak berdiri pusat industri sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dibangunnya jalan raya, didirikannya sekolah, terbentuknya jalur pelayaran dunia. Terdapat pendapat bahwa bumi itu bulat. Dampak negatif, masyarakat Indonesia tertindas karena bangsa Eropa selalu bersikap semena-mena. Terjadinya pemberontakan di mana-mana sehingga merenggut banyak jiwa warga Indonesia. Bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa sehingga merenggut banyak nyawa masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.